Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI My Family, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala perlindungan-Mu Bapa, sepanjang minggu lalu sampai dengan hari ini Tuhan. Kami ada Tuhan bukan karena kekuatan kami Bapa, tapi semuanya karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu Bapa yang berlimpah bagi kami, yang senantiasa kami syukuri Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk ibadah kami ini Tuhan, season 1, 2, dan 3 Bapa. Kau kiranya memberkati Bapa, Kau juga memberkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, yang turut ambil bagian Bapa. Mulai dari song leader, singer, multimedia, pemain musik, tamborin, dan diaken juga Tuhan Yesus. Kau kiranya memberkati Bapa, sehingga di saat pujian dan penyembahan dinaikkan Tuhan, urapan-Mu hadir, kuasa-Mu mengalir Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan Bapa. Karena kami tahu Tuhan, ibadah mengandung janji Tuhan, baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Kami iman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sekaligus Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Ruben Bapak. Kau kiranya memberkati Bapak hamba-Mu ini secara luar biasa. Berikan hikmat marifat daripada-Mu, daripada surgawi turun kepada hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga firman disampaikan Tuhan, kami siap menerimanya dan bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat di dalam new paradigm ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau juga Tuhan memberkati anak-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan, baik secara onsite maupun juga online Bapa. Kau kiranya memberkati mereka Tuhan, sehingga kehadiran mereka Tuhan memberikan luar biasa, memberikan terobosan, breakthrough Bapak kepada kami semua Tuhan, sehingga kami bisa berdampak Bapak dimanapun kami berada Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau kiranya memberkati Bapak, kami pertaruhkan Bapak ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai dengan akhir Tuhan. Engkau yang ambil alih Bapak ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Jemaat GBI My Family, shalom. Selamat pagi semuanya. Semuanya dalam keadaan sehat, amin. Dan kita percaya kasih Allah melimpah bagi gereja kita, amin. Mari kita memuji Tuhan kita yang luar biasa bersama-sama. Haleluya. Hey. Kesudahan selalu baru setiap hari, namanya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, namanya pun tak pernah berakhir seumur hidup.
kesudahan, selalu baru setiap hari. Namanya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, sukacita ku kan berlari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang nyanyi bagi Raja kita. nyanyi bagi Dia Sang Raja. Semuanya Haleluya. haleluya, haleluya. Haleluya, kita percaya Tuhan Allah hadir di tempat ini. Di saat kita menaikkan pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan kita. Amin. Sekarang kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kami mau masuk hadirat-Mu ya Tuhan, dengan hati yang bersyukur. Kami mau penuhi baik-Mu dengan pujian kami. Bersama katakan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari masuk hadirat Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bersuka bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari masuk hadirat-Nya Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Katakan masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Mari angkat tanganmu. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian
Engkau Allah yang hadir di tempat ini, di tengah-tengah kami. Kau memberkati kami Tuhan, dan dalam hadirat-Mu setiap kami dipulihkan. Pujian dan penyembahan kami ya Tuhan, semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk menyembah-Mu. Lebih lagi Tuhan, kami mau merasakan Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, puji nama-Mu. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita tetap bersekutu di dalam Dia. Kita mau menyembah Dia saat ini dengan kerinduan hati kami. Kami membawa korban syukur kami, membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku, dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Mari bersama-sama angkat pujian ini, katakan. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Kami rindu ya Tuhan. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidup, dan mengasihi-Mu ya Tuhan. Mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar
Engkau yang termulia, Engkau yang agung Tuhan, Allah yang kami cinta, yang kami kagumi. Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Bersama katakan, Yesus, namamu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Katakan, yang ku mau ya Tuhan, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Kami berterima kasih untuk kebaikan hati-Mu atas setiap kami, karena pagi hari ini kami bisa berhimpun bersama-sama. Semua tidak lepas dari kebaikan hati Tuhan. Penyertaan-Mu yang ajaib, yang luar biasa, kiranya terus menerus mewarnai setiap kehidupan kami dari hari demi hari. Kami datang dari tempat kediaman kami, mencari wajah Tuhan dan telah mempersiapkan segenap hati dan keberadaan hidup kami untuk diisi oleh firman-Mu. Kami menantikan firman Tuhan yang akan terus menerus memperlengkapi hidup kami, sehingga kami mengerti apa yang harus kami perbuat di hari-hari ke depan, sehingga hidup kami menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Bagi Tuhan peninggian kemuliaan selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati, mari berkata amin. Silakan duduk Ibu Bapak. Haleluya. Selamat pagi untuk kita sekalian, Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati terlambai? Puji Tuhan. Wow, dahsyat. Saya berterima kasih untuk my friend Pastor Luke yang telah memberikan kesempatan buat saya bisa berdiri berbagi pesan Tuhan pada hari ini untuk kita sekalian. Terima kasih untuk semua tim hamba-hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dan tentu dalam pertolongan Tuhan kita ada di tahun 2022 ini Bapak Ibu.
hari-hari yang kita hadapi, yang kita lewati di waktu-waktu lampau, penuh pergumulan, pergolakan, dan lain sebagainya. Ada banyak kebingungan serta pertanyaan-pertanyaan yang terkesan bersifat misteri, tidak pernah bisa menemukan jawaban yang memuaskan. Tapi walaupun demikian, tangan kuasa Tuhan yang ajaib ternyata menuntun kita dari waktu demi waktu sehingga tetap ada sampai hari ini. Di 2022 ini pun sebagaimana Tuhan sudah menolong di masa-masa lalu, maka di hari-hari ini ke depan, pertolongan ajaib dan luar biasanya pun akan tetap nyata dalam hidup kita sehari-hari, Ibu Bapak. Nah, karenanya apa yang kita dengar, apa yang kita kupas, kita pelajari pada hari ini akan menolong kita bagaimana bisa menaklukkan hari-hari ke depan. Bagaimana membuat kita menjadi orang-orang percaya yang berkemenangan, tetap hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita, dan selalu bahagia. Karenanya saya mendorong rekan-rekan, Ibu Bapak terkasih, berikan perhatian yang baik, konsentrasi, dan lebih dari itu, apa yang kita dengar, kita hidupi, kita lakukan dalam praktek sehari-hari di setiap sisi kehidupan kita. Yuk bersama-sama saya ajak kita membaca Alkitab dari kitab Efesus 4 ayat 17-25. Kita bicara mengenai cara pandang yang baru. Karena ini merupakan tema atau tuntunan sepanjang tahun ini untuk gereja kita ini. Yuk kita lihat ayat Alkitabnya. Nah, saya akan berbagi sisi yang berbeda dari apa yang barangkali Ibu Bapak sudah bahas atau sudah dengar, sudah pelajari dari minggu pertama di bulan Januari. Ada banyak hal yang saudara sudah dapatkan berkaitan dengan tema ini, yakni cara pandang yang baru. Nah, saya akan mencoba berbagi dari sisi yang lain. Efesus pasal 4 ayat 17-25. Kita membaca bersama-sama Bapak Ibu ayat 17-25. 2, 3, iya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Terakhir 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, dari beberapa ayat Alkitab yang kita baca ini, saya mengajak kita memberikan perhatian kepada apa yang dicatat dalam ayat 23, ayat bacaan kita barusan dari kitab Efesus pasal 4. Ayat 23 kalimatnya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Boleh minta tolong ke slide saya. Saya ingin menyampaikan lebih dahulu beberapa terjemahan yang berbeda, tetapi akan memperkaya pengertian kita akan apa yang dicatat dalam ayat 23 tadi, Ibu Bapak. Nah, kalau dalam ayat 23 terjemahan barunya yang kita baca tadi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itu dalam terjemahan baru yang kita baca. Ada kata dibaharui di dalam roh dan pikiran. Sekali lagi, di dalam roh dan pikiran. Nah, saya ajak kita lihat terjemahan firman Allah yang hidup
Maka kalimatnya berbunyi begini dari ayat 23 itu. Sekarang semua sikap dan pikiran saudara harus selalu menjadi makin baik. Ada kata sikap dan pikiran. Sekali lagi, sikap dan pikiran. Nah, kemudian dalam terjemahan sehari-hari ayat 23 itu kalimatnya berbunyi begini. Karena itu biarlah hati dan pikiran. Sekali lagi ada hati dan pikiran. Dibaharui oleh Roh Allah. Nah, memperhatikan beberapa terjemahan yang saya munculkan ini Bapak Ibu, maka kita bisa mengerti bahwa ternyata apa yang sedang disampaikan oleh ayat Alkitab ini tidak hanya sekedar berbicara tentang apa yang kita pikirkan. Apa yang Paulus sampaikan melalui tulisannya ini tidak hanya sekedar berbicara tentang apa yang kita pikirkan, tetapi juga berbicara tentang bagaimana cara kita berpikir. Ayat Alkitab ini juga berbicara tentang bagaimana cara kita bersikap. Bagaimana cara pandang kita atas seluruh kehidupan. Jadi setiap kali saudara menemukan kata sikap atau berpikir, ini mengingatkan kita tentang cara melihat, cara menilai, cara pandang atas seluruh kehidupan yang kita hadapi atau yang diperhadapkan kepada kita. Sekali lagi, sikap atau cara pandang itulah yang menjadi kata kunci yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus dalam konteks ini, yakni sikap atau cara pandang orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah percaya pada Kristus harusnya tidak lagi sama dengan cara pandang atau sikap orang-orang yang tidak mengenal Kristus sama sekali. Makanya konteksnya itu bicara mengenai manusia baru, Bapak Ibu Saudara. Nah, bicara mengenai sikap atau cara pandang, kita sering sekali mendengar kata optimisme atau pesimisme. Optimis dan juga pesimis adalah dua hal yang menunjuk pada sikap yang sama sebenarnya. Jadi setiap kali kita bicara mengenai pesimis, kita mendengar kata optimis, ini adalah sama-sama menunjuk pada sebuah sikap atau cara berpikir atau cara memandang seseorang. Meskipun sama-sama sebuah sikap, optimis dan pesimis ini Bapak Ibu, walau sama-sama sebuah sikap, namun seorang yang pesimis memiliki watak mental atau cara pandang yang sama sekali berbeda, bahkan bertolak belakang dengan orang yang disebut sebagai optimis. Jadi antara pesimis dan optimis masing-masing memiliki karakter. Pesimis dan optimis ini ibu bapak telah memprogram karakter dalam diri mereka. Bagaimana cara mereka meresponi fakta-fakta yang ada di depan. Fakta-fakta yang terlihat di sekitar hidup mereka. Masing-masing karakteristik ini telah memiliki cara pandangnya sendiri terhadap apa yang ada di sekitar. Nah, orang yang pesimis melihat situasi tertentu, kemudian mereka memfokuskan pandangan mereka pada sisi negatif dari situasi tersebut. Itulah orang yang pesimis. Dia lihat pemandangan, dia lihat keadaan, kemudian memfokuskan sisi negatifnya. Orang pesimis. Dia lihat persoalan, dia memfokuskan cara pandangnya pada hal yang negatif, pada hal-hal yang buruk. Berbeda dengan orang yang optimis, ibu bapak saudara. Orang yang optimis ketika melihat situasi yang sama, maka kemudian mereka memfokuskan cara pandang mereka pada sisi yang positif. Pada sisi yang berbeda dengan apa yang difokuskan oleh orang-orang yang pesimis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat Alkitab yang kita baca itu tadi, ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Artinya setelah kita di dalam Kristus, cara pandang kita
cara pikir kita, cara kita merespon harusnya berbeda sama sekali dengan cara orang-orang yang tidak mengenal Kristus dalam menilai, dalam meninjau, dalam merespon. Bahkan dalam ayat 17 pasal 4 kitab Efesus tadi ditekankan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, kata Paulus. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau saudara belajar secara mendalam, kenapa Alkitab ditulis, Bapak Ibu? Alasan lain kenapa Alkitab ditulis sesungguhnya ingin menyampaikan atau ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara pandang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di samping supaya kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan. Salah satu tujuan lain dari Alkitab ditulis, dibukukan, dikanonisasikan bahasa orang-orang sekolah teologi. Salah satu alasan lain kenapa Alkitab ini dibukukan, dituliskan, supaya kita memiliki alat ukur yang bisa dipastikan benar atau sesuai dengan kehendak Allah dalam hal menilai, dalam hal memandang, bahkan dalam hal meninjau, merespon segala sesuatunya. Jangan keliru ibu bapak, prinsip-prinsip yang dibangun oleh dunia ini sama sekali berbeda dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab. Itu sebabnya cara pandang, cara pikir orang-orang percaya harusnya selalu berdasar pada Alkitab. Karena itulah Alkitab ayat demi ayat dituliskan supaya kita memiliki cara pandang yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Supaya kita memiliki penilaian yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan supaya kita bisa mengharapkan hal-hal yang berbeda dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena prinsipnya berbeda, karenanya Alkitab berkata orang Kristen hidup dari apa yang dipercayainya, bukan dari apa yang dilihatnya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah cenderung mempercayai apa yang tampak di depan mata dan seolah-olah penilaian atau keadaan yang terbangun yang tampak di depan mata inilah yang benar. Saya harus memberitahu pada ibu bapak, jangan serta-merta percaya dengan kedua mata kita. Seolah-olah apa yang dilihat oleh mata, apa yang yang terjadi di depan mata, seolah-olah ini adalah sebuah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Oh tidak, belum tentu ibu bapak. Karena itulah penting mengerti prinsip-prinsip yang berbeda ini. Orang-orang dunia misalnya ibu bapak, supaya kita bisa memperoleh banyak hal, maka kita harus mengamankan diri kita, menyelamatkan diri kita, menyimpan banyak hal tentang keadaan kita dan lain sebagainya. Sementara prinsip Alkitab beda. Untuk kita bisa beroleh kehidupan, kita harus rela melepaskan nyawa kita, kehilangan hak kita. Prinsipnya beda bukan? Prinsip Alkitab dengan prinsip dunia beda. Prinsip dunia kalau kita menjadi pemimpin, maka kita bisa mengendalikan banyak hal dan lain sebagainya. Prinsip Alkitab untuk menjadi pemimpin, kita harus bersedia melayani. Kita harus bersedia mengerjakan banyak hal untuk bisa menjadi pemimpin. Prinsip dunia supaya kita bisa semakin memperoleh atau memiliki kekayaan, maka kita harus menghemat segala sesuatunya. Prinsip Alkitab, kita harus memberi supaya kita beroleh sesuatu, supaya kita bertambah kaya. Prinsip-prinsip dunia, kita yang harus makin besar, kita yang harus makin diakui, kita yang harus makin hebat. Prinsip Alkitab, biar aku semakin berkurang, dia semakin besar. Oleh karena prinsipnya berbeda ibu bapak saudara-saudara, maka cara pandang orang-orang percaya harus didasarkan pada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Ketika ketakutan mulai mendekati kita, orang percaya harusnya mengharapkan kemenangan-kemenangan.
Bukan justru membiarkan ketakutan melingkupi hidupnya, kekhawatiran mengendalikan cara pikirnya, cara pandangnya. Setiap kali kita membiarkan ketakutan, kekhawatiran mendekati atau mengendalikan cara pikir kita, maka cara pandang kita akan menjadi salah. Cara pandang kita tidak akan akurat, hasil-hasilnya tidak akan akurat. Karena cara pandang atau cara pikir kita dikendalikan oleh ketakutan dan kekhawatiran yang ada. Karenanya dalam Alkitab diajarkan, kita yang miskin berkata kita kaya, yang lemah berkata kita kuat. Karenanya kita harus memperkatakan yang sebaliknya dengan apa yang terjadi di dunia ini. Ketika dunia atau orang lain melaporkan bahwa situasi akan semakin sulit, keadaan akan semakin berat, ekonomi tidak akan pernah bisa stabil lagi dan lain sebagainya, itu kata para ahli. Itu kata para peneliti, tidak masalah kita menghargai penelitian mereka. Kita menghargai lelahnya mereka mengolah segala data itu. Tetapi dengar, orang percaya hidup dari apa yang dia percayai, hidup dari apa yang dia imani. Laporan medis mengenai kesehatan kita barangkali berkata tidak ada harapan untuk bisa pulih, tidak ada harapan untuk bisa sembuh. Sudahlah Pak, pulang saja ke rumah, makan yang enak-enak, minta maaf kepada siapa-siapa saja, berserahlah kepada Tuhan. Hanya mujizat yang bisa. Barangkali itu laporan medis. Tapi jangan salah, kita punya Tuhan sang pengambil keputusan terakhir. Walau orang berkata tidak ada jalan dan tidak mungkin bisa sembuh, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang mengerti. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah. Karenanya saudara-saudara harus menyelaraskan cara pandang kita dengan apa kata Alkitab. Lalu slide berikut, coba lihat ibu bapak saudara-saudara. Setiap kita tentu setuju dengan saya bahwa pengetahuan kita selalu mendapatkan informasi yang baru dari pengajaran firman atau dari khotbah-khotbah yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Pengetahuan kita semakin diperlengkapi, kita banyak menerima informasi yang baru sejak tahun-tahun yang lalu melalui para pemimpin-pemimpin kita. Bahkan pengetahuan akan firman Tuhan yang kita dapatkan, pengajaran akan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita menjadikan orang-orang Kristen, menjadikan kita semuanya tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang baru, tapi juga mengerti seperti apa rencana Allah atas hidup kita. Kita ngerti seperti apa isi hati Tuhan atas hidup kita. Berdasarkan pengajaran firman yang disampaikan pada kita, bukan? Kita menerima informasi yang baru, kita mendapatkan pengetahuan yang baru. Ironisnya ibu bapak, walau kita memperoleh pengetahuan yang baru, pikiran kita memperoleh informasi yang baru yang sesuai dengan kehendak Allah, yakni berasal dari firman Allah. Tapi sering sekali pengetahuan kita dibaharui, informasi bertambah ke dalam pengetahuan kita karena kita mendengar firman, namun tidak mengubah cara pandang kita. Itu yang menjadi problem. Kalau misalnya saudara memperhatikan apa yang disampaikan oleh 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Di sana disampaikan bahwa setiap kita yang telah berdosa, dosa kita telah dipikulnya di dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga kita semuanya bisa hidup benar. Dan oleh bilur-bilurnya kita semuanya sembuh. Ini firman Allah. Ini pengetahuan yang diisikan ke dalam pikiran kita ketika kita mendengarkan firman atau pengajaran lewat pemimpin atau gembala kita. Setelah kebenaran ini diisikan dalam pengertian kita, dalam pengetahuan kita. Tapi coba lihat berapa banyak orang Kristen, setiap kali mereka bergumul dengan kesehatan, setiap kesehatan mereka terganggu, sakit penyakit masuk, yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana mungkin saya bisa sembuh? Saya ini lemah, saya nggak bakal lagi bisa pulih, nggak akan bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah janjikan. Firman sudah membaharui pikirannya, firman sudah diisikan, informasi kerajaan Allah sudah disampaikan, pengetahuannya sudah bertambah, tapi cara pandangnya belum berubah. Paulus ngomong dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17 bahwa setelah kita dalam Kristus, kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Tapi setiap kali kita melihat diri kita, kita adalah orang berdosa,
Kita adalah orang yang tidak berdaya, kita orang yang tidak diperkenan Allah dan lain sebagainya. Semua kejahatan masa lalu seolah-olah masih membayangi kehidupan kita dari hari ke hari, bukan? Padahal firman sudah diisikan dalam pikiran kita. Informasi tentang pendapat Allah soal hidup kita sudah disampaikan. Tapi sering sekali cara pandang kita belum berubah. Ayo, misalnya begini Bapak Ibu. Saya minta tolong diberitahu waktunya kalau sudah mau selesai ya Bang Olan ya. Saya nggak bawa jam. Oke, misalnya begini Bapak Ibu. Saudara mengalami atau punya teman marah sama saudara. Orang menjengkelkan saudara. Nyebelin buat saudara. Lalu saudara sakit hati, terluka. Yuk kecewa. Saudara marah. Kenapa kita kemudian memperlihatkan sikap seperti ini? Seolah-olah perbuatannya, perlakuannya, tindakan buruk yang tidak kita harapkan ini di atas segala-galanya sehingga hati kita terluka, hati kita kepahitan, dan kita kehilangan sukacita kita. Makanya tidak heran kita mendengar ada orang-orang saya tidak bisa doa gara-gara dia. Setiap kali aku lihat wajah dia, waduh damai sejahteraku hilang, bahagiaku hilang, sukacitaku hilang. Lah coba, dengar Bapak Ibu, setiap kali saudara membiarkan hal-hal dari luar mengendalikan hidup saudara, kapanpun saudara kan bisa dikendalikan oleh apa saja. Makanya setiap kali orang ngomong atau memperlakukan hal yang tidak baik pada kita, suami kah, istri kah, anak-anak kah, tetangga kah, pimpinan kah, dan siapa saja, saudara harusnya punya komitmen bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Karena itu kata Alkitab, kita ini sudah baru, tidak lagi sama dengan yang kemarin. Kalau dulu kita gampang terluka, dulu kita gampang sakit hati, dulu gampang kita merajuk dan lain sebagainya. Setelah kita dalam Kristus, kita punya cara pikir yang beda. Kita punya daya tahan dan imun tubuh yang lebih hebat. Kita punya kemampuan untuk mengelola segala sesuatu yang datang dari luar lebih dahsyat sebelum kita dalam Kristus. Makanya ketika orang jengkelin saudara, orang nyebelin saudara, buat saudara nggak ada masalah. Karena kita sudah tidak sama lagi dengan yang kemarin. Cara pandang kita sudah beda. Oh, dia nyebelin saya hari ini. Jangan-jangan karena dia lagi punya persoalan di rumah. Jangan-jangan karena pekerjaannya lagi tidak baik, ekonominya lagi berat. Ah, coba loh. Kan ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang meluapkan emosi emosional yang tidak sehat ini kan. Nah, seseorang yang punya cara pandang yang luas akan menilai hal-hal yang baik dari sisi lain. Orang yang memiliki cara pandang yang sempit, dunia ini bagi dia adalah sadis, kejam, tragis, jahat. Itulah dunia ini. Bagi mereka yang menilai atau meninjau masa depan dari sisi yang sempit. Tapi mereka yang meninjau masa depan, melihat masa depan dari sisi yang sangat luas, mereka bisa menemukan keindahan di dunia ini. Mereka bisa melihat sisi baik di saat orang-orang melakukan hal yang buruk pada dia. Makanya anak-anak Tuhan seharusnya tidak lagi bergumul dalam hal sakit hati, kecewa, marah dan lain sebagainya. Yang setuju boleh ngomong amin. Aminnya kurang mantap nih. Orang-orang percaya harusnya nggak lagi bergumul soal sakit hati, luka dan lain sebagainya. Karena dia punya mentalitas yang baru. Setelah dalam Kristus dia beda sama sekali. Tapi kalau kita masih bergumul dengan hal ini, lalu firman yang disampaikan pada kita, pengajaran yang disampaikan pada kita, informasi yang diisikan kepada pikiran kita, berarti kan tidak mengubah cara pandang kita toh. Makanya tidak lagi bergumul soal sakit hati. Yang setuju ngomong amin. Aminnya enggak mantep nih, halo. Makanya enggak lagi bergumul soal kecewa, katakan amin. Begini ibu bapak. Tahu saudara-saudara, kalau saudara beli kacamata, biasanya dikasih anti gores bukan? Kacamata pakai anti gores pak, supaya enggak gampang kabur. Saudara beli handphone, dikasih anti gores bukan, ditawarin anti gores kalau saudara pergi toko. Pak kasih anti goresnya pak supaya aman dan saudara beli mobil ditawarin anti gores, mobil pakai anti gores toh.
Coba lihat kacamata pakai anti gores, mobil pakai anti gores, handphone kita pakai anti gores. Lah kenapa hati kita enggak pakai anti gores? Coba nanya kiri kanannya yuk. Pakai anti gores enggak? Udah pakai anti gores belum? Kan sudah divaksin. Di samping sudah divaksin ibu bapak. Haleluya. Tolong dengar. Kalau sudah saya nggak bilang dan saya tidak sedang mengajarkan pada kita orang Kristen, orang percaya itu nggak boleh sakit hati. Saya nggak bermaksud ngomong itu. Saya nggak bermaksud bilang orang Kristen, orang percaya nggak lagi boleh kecewa. Saya nggak ngomong itu. Oke, sah-sah saja, alami ya. Saudara kecewa, saudara terluka, saudara tergores karena kita ini adalah manusia yang dijadikan dari debu tanah. Tapi dengar, setelah saudara marah, saudara kecewa, saudara tergores, saudara terluka, 5 menit kemudian sembuh. Oh, saudara kecewa, saudara marah, saudara tersinggung, 5 menit kemudian sembuh. 5 menit kemudian pulih. Sehingga saudara tidak lagi ada di level yang sama tahun demi tahun. Karena cara pandang kita dibaharui dengan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Yang ngerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau sesama tim ketemu, sesama sahabat bertemu, suami istri bertemu, kalaupun dia melukai, menyepelekan, merendahkan saudara, it's okay. Pandang dari sisi yang lain. Jangan-jangan dia lagi lelah. Jangan-jangan memang lagi gak stabil perasaannya. Mungkin ada hal yang telah mengganggu suasana hatinya. Makanya bisa melihat dari sisi lain. Sehingga ketika saudara ketemu sama dia, stabil. Tetap sukacita. Tetap bisa bersama-sama melayani. Tetap bisa bersama-sama bergairah. Bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Sehingga gereja berkembang, gereja bertambah baik. Orang-orang makin diberkati. Karena kita tidak lagi bergumul dalam masalah yang sama. Sebab cara pandang kita sudah dibaharui dari waktu demi waktu. Ayo ibu bapak. Saya dorong teman-teman semua ada di posisi ini. Cara pandang kita mesti baru. Cara pandang kita mesti diperbaiki. Untuk membuat hidup saudara stabil, selalu sukacita, penuh bahagia setiap hari. Kendalikan cara pandang saudara. Sebab cara pandang kita, cara pikir kita akan mengendalikan 100% emosi kita. Bukan lawan yang menjadi masalah. Bukan tantangan yang menjadi persoalan. Tidak peduli seberapa besar musuhnya, seberapa besar tangguh kuat hantaman badai, tidak peduli dengan semua itu. Sejauh di dalam saudara bisa stabil, cara pandang saudara benar, saudara bisa berkemenangan atas apapun. Dengar kawan, kemenangan, keajaiban, kekuatan selalu dimulai dari dalam kita. Selalu dimulai dari hati kita. Asal hati saudara tetap berani, tetap tenang, tetap damai. Badai goncangan apapun bisa saudara tangani dengan baik. Bisa saudara hadapi dengan tenang, dengan penyertaan Allah, dengan percaya bahwa Yesus di pihak kita. Makanya Yesus ngomong jangan khawatir soal apapun. Soal makan, minum, pakaian. Semua ini dicari yang tidak mengenal Allah. Hanya orang yang tidak mengenal Allah lah yang selalu diwarnai dengan ketakutan. Baik tindakannya maupun cara pandangnya. Saya tutup nih Bapak Ibu. Tahu saudara, kekhawatiran itu ternyata berasal dari sebuah kata section atau angelo. Angelo atau section itu adalah sebuah suku di Inggris kuno, Britania kuno. Angelo atau section itu ternyata artinya dicekik. Jadi kekhawatiran berasal dari kata itu ternyata pada saat Inggris kuno. Artinya begini kawan, setiap kali kekhawatiran dan ketakutan kita izinkan masuk dalam hidup kita, maka ketakutan dan kekhawatiran akan mencekik potensi kita, kekuatan kita, iman kita, keberanian kita, dan hal-hal lain yang hebat, yang luar biasa yang ada dalam diri kita. Karenanya musuh dari iman adalah kekhawatiran dan ketakutan. Yesus berkali ngomong jangan khawatir akan apa saja. Walau orang-orang berkata lain tentang hari esok, lihatlah hari esok saudara, tinjau hari esok saudara dari sisi lain, yakni dari sisi firman Allah. Apa yang tampak di depan, apa yang kita dengar sering sekali itu bukan fakta yang sebenarnya. Karena itu ibu bapak, fakta yang sebenarnya adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab berkata orang benar hidup oleh apa yang dipercayainya.
Kita berikan tepuk tangan. Saya mengajak kita menyanyi. Kita menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari saya dibantu sebentar. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Kita nyanyi sama-sama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembahmu. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Roh-Mu yang hidup pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku siap anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Mari mengangkat tangan bersama-sama. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanku menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
Haleluya. Kami berterima kasih untuk kebaikan hati-Mu yang pagi hari ini mengingatkan kami akan hal apa yang harus kami bangun dalam hidup kami. Pentingnya menjaga cara pandang, cara pikir kami supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya kiranya Roh-Mu mengingatkan kami terus menerus, sehingga kami melakukan apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang yang telah lahir baru. Terpuji Tuhan yang hebat, yang terus menerus memperlihatkan cinta dan kasih-Mu atas kami, dengan memberikan informasi-informasi baru pada pikiran dan pengertian kami, sehingga mengubah cara pandang kami, sikap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami permuliakan Tuhan. Haleluya. Setiap kita yang diberkati berkata amin. Kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk Ibu Bapak. Sungguh kita diberkati dengan firman yang telah disampaikan oleh Pak Ruben, Sekretaris dari BPD Sumatera Utara Aceh. Terima kasih Pastor Ruben, jauh-jauh dari Brastagi tadi pagi sudah tiba di tempat ini untuk melayani kita. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita harus selalu memperhatikan sudut pandang, karena pada saat kita naik ke atas tempat yang tinggi seperti gunung yang tinggi di high mountain, maka kita akan memiliki new perspektif, sudut pandang yang baru. Sehingga apa saja yang kita lihat itu beda kalau kita itu ada di tempat yang tinggi dengan di lembah, itu sangat beda. Oleh sebab itu di tahun yang baru ini, ingat Tuhan ingin kita lebih banyak naik ke hadirat Tuhan, gunung kudus Tuhan, di dalam doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Saya akan memberikan satu ayat sebagai closing di bulan ini, di tahun paradigma yang baru di bulan Januari ini. Tahun 2022, saya ajak kita lihat Markus 2:22. Demikian firman Tuhan, mari kita baca bersama. 2-3. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ada amin? Anggur baru harus ada di kirbat yang baru. Anggur baru itu melambangkan lawatan Tuhan, berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan ingin kita memiliki kirbat yang baru. Tinggalkan semua manusia lama, tinggalkan semua gaya hidup yang lama. Seperti bangsa Israel, ingat ketika akan masuk ke tanah perjanjian, maka yang paling sulit diubah oleh Musa itu adalah sudut pandang mereka. Waktu sudah di perbatasan di Kades Barnea, yang harusnya mereka tinggal masuk ke tanah yang penuh susu dan madu, di sana kita melihat tanah yang penuh susu dan madu itu, konon ceritanya anggurnya saking besar tandannya, harus diangkat oleh dua orang, dan ini jadi simbol dari negara Israel, dari pariwisata di sana. Betul ya Pak Ruben ya? Jadi dua orang yang mengangkat tandan anggur. Ada Bapak Ibu yang melihat tandan anggur yang harus dua orang angkat? Saudara boleh cari di pasar buah manapun, tidak ketemu ya, saking suburnya. Tapi pertanyaannya, yang dilihat itu apakah anggur-anggur itu grapes atau raksasa-raksasa, grapes or giants. Semua itu ada di sini, pikiran dan di hati. Hanya Yosua dan Kaleb yang tidak melihat raksasa dari 12 pengintai, tapi yang lain itu semua melihat raksasa. Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaian mereka sebagai tanda apa? Manusia lama itu harus tinggalkan.
Mesir itu harus ditinggalkan, karena kita akan segera masuk ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Kita beri kemuliaan bagi itu. Oleh sebab itu, pesan untuk kita hari ini, ya, sebelum kita memasuki tema yang baru di bulan Februari, forward itu tema kita. Kita maju ke depan, ya, ada kemajuan, that you may go forward. Maka kita harus selalu memiliki sudut pandang yang baru, seperti Yosua dan Kaleb. Lihat tanah perjanjian, lihat anggur, jangan lihat raksasa. Ada amin? Nah, kita bersyukur di hari ini, di mana kita masih tetap diizinkan memakai ruangan ini setelah negosiasi yang cukup panjang. Harusnya kita dibawa, harus sewa sound system. Tiba-tiba kita 2 hari yang lalu diizinkan untuk memakai karena acara wedding itu nanti jam 3 sore, ya. Jadi Bapak Ibu lihat dekornya hari ini agak berbeda. Pas lah, ini sudah mau suasana Imlek, ya. Jadi boleh foto-foto bunga-bunga ini, ya. Nah, namun kita sudah sempat sewa soundnya, is okay, kita bayar DP-nya untuk yang di bawah. Nah, kemudian Pastor Luke mau berikan update, di mana di minggu yang lalu Pastor Luke sampaikan kita mendapat mujizat anugerah Tuhan, di mana harusnya kita lunasi semua untuk Podomoro belasan miliar di bulan Mei nanti. Tiba-tiba dari pusat Jakarta memberikan kita kemurahan dan anugerah 3 miliar lebih, itu diperpanjang, extend 12 bulan lagi sampai tahun depan 2023 bulan Mei. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, yang kedua mujizat yang berikutnya adalah ternyata waktu kita minta maintenance jangan dihitung dulu kalau kita nanti mau renovasi, karena mereka memakai sistem pinjam pakai sebelum lunas boleh. Jadi kita minta selama renovasi agar boleh free maintenance, dan ternyata ada jawaban dari pusat Jakarta. Kita diberikan 3 bulan free maintenance selama renovasi. Jadi sistemnya masih pinjam pakai. Dan ada good news juga, di mana 2 minggu yang lalu Pastor Luke mulai umumkan bagi yang rindu menabur untuk perlengkapan, untuk renovasi di program Arise and Build kita, untuk kursi, ya. Ternyata waktu disampaikan kursi, langsung kita mendengar kabar semua kursi sudah tersedia dan sudah lengkap. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, hari ini Pastor Luke mengajak kita di sepanjang tahun ini kita doa kalau ada yang rindu menabur untuk karpet, karena kita akan memakai karpet supaya kedap suara akustik kita, karpet yang cukup tebal seperti di ballroom. Kemudian ada LED. Kita di sini belum bisa pakai LED karena ini kita hanya sewa beberapa jam. Nanti di Podomoro kita akan memakai LED ukuran 9x3 meter dengan P3 atau P4 untuk picture-nya, dan juga sound system dan yang lain, alat-alat musik. Nah, ini kita sudah dengar budgetnya LED saja hampir 800-an juta saudara, dengan semua alatnya. Sound system saja itu bisa hampir ya 1 miliar kalau semua dengan alat musik dan alat-alat. Jadi yang lebih banyak yang perlu kita doakan itu adalah di IT-nya. Tapi saya percaya tidak ada yang mustahil kalau kita bersama-sama kita mencintai rumah Tuhan dan kita mulai menabur untuk rumah Tuhan, untuk legacy sampai kekekalan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, sementara persembahan dijalankan, kita akan mendengar beberapa pengumuman warta. Shalom Jemaat GBI My Family. Kita sudah memasuki bulan yang pertama di tahun yang baru ini. Saya percaya kita semua telah banyak membuat resolusi-resolusi terbaru untuk kemajuan kehidupan kita khususnya di tahun ini. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian tidak lupa membuat resolusi terbaru untuk kehidupan kerohanian kita agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Adapun tema kita di bulan Januari ini adalah The Year of New Paradigm. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family baik secara onsite maupun secara online.
Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 6 Februari 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Pendeta Dr. Rugimin Ajis MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan hanya 1 jam saja, serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk dapat hadir beribadah bersama di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 6 Februari 2022 akan dilayani oleh Dr. Daniel Putra pada pukul 11.30 WIB bertempat di GBI Tiara, Ruang Tulip lantai 3. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus dan hanya 1 jam saja, serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh kaum profesional muda dan yang masih berjiwa muda untuk dapat hadir beribadah bersama di tempat ini. Menara doa pada hari Selasa 1 Februari 2022 akan dilaksanakan secara online. Mari kita mengikuti ibadah menara doa ini melalui YouTube GBI My Family. Impact GBI My Family membuka kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk dapat bergabung melayani bersama kami di bidang worship leader, singer, musik, multimedia, desain grafis, penari, dan sound system. Bagi teman-teman sekalian yang ingin mendaftarkan diri, silahkan menghubungi PIC yang tertera. Sehubungan dengan Hari Raya Imlek, maka pembelajaran KOM diliburkan dari tanggal 31 Januari sampai 3 Februari 2022 dan akan aktif kembali pada hari Senin 7 Februari 2022. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Tambahan pengumuman untuk sesi 2 nanti tetap Pastor Ruben, lalu di Impact nanti akan dilayani oleh hambanya, dan setelah itu akan ada acara badminton bagi anak-anak muda yang suka badminton pada jam 3, itu free, silakan bisa bergabung. Bagi yang sudah berkeluarga juga kalau mau tunjukkan jurus-jurusnya boleh juga bergabung ya di badminton, silakan ya. Nanti hubungi dari koordinator kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi, anugerahmu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerahmu ya Tuhan, anugerahmu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Sungguh benar Tuhan, anugerah-Mu yang selalu mengelilingi dan memelihara kami di sepanjang tahun yang baru ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu untuk seluruh jemaat keluarga besar My Family di tempat ini. Terima kasih Tuhan, jikalau di depan kami akan segera menyambut tahun baru Imlek setelah tahun baru 1 Januari. Kami berdoa agar perisai dalam kehidupan kami, kota benteng kami adalah Tuhan Yesus sendiri yang berjalan bersama dengan kami, yang terus menuntun seluruh pertumbuhan rohani, paradigma yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anggur baru yang Engkau curahkan, untuk Roh Kudus-Mu yang Engkau anugerahkan. Kami berdoa agar kami terus diperbaharui di dalam roh dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu Pastor Ruben Silalahi di dalam penggembalaan di GB Life Spring di Brastagi dan di Kabanjahe dan sekitarnya, dan bahkan sampai di Malaysia. Berkati cabang-cabang hamba-Mu ini, berkati keluarga hamba-Mu, berkati juga pelayanan hamba-Mu sebagai sekretaris Badan Pekerja Daerah Sumatera Utara Aceh.
Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Engkau sertai Ketua BPD Pak Yafet dan juga seluruh tim yang ada. Kami juga mengarahkan hati kami berdoa untuk seluruh keluarga besar My Family di dalam masa liburan, dalam menyambut tahun baru Imlek. Kami berdoa Engkau terus memelihara keluarga demi keluarga. Engkau memberikan keluarga yang harmonis, yang selalu hidup rukun, damai, dan saling mengasihi. Juga untuk makan besar Imlek di Sacakme, kami berdoa Tuhan Engkau terus bekerja dalam setiap keluarga di tahun yang baru, di dalam acara untuk berkunjung satu dengan lain dalam keluarga besar. Engkau yang menjaga Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan juga penyertaan-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu aman, terpelihara, dan dijaga oleh-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu juga. Kami berdoa untuk gereja kami yang akan segera membangun rumah Tuhan saat ini di tahun ini. Kami berdoa untuk anugerah-Mu, mujizat-Mu, penyertaan-Mu. Berkati tangan dan hati yang telah menabur untuk rumah-Mu ya Tuhan. Kami percaya seperti berkat-Mu untuk Raja Daud, Raja Hizkia, Raja Kores, semua juga akan turun dalam kehidupan setiap jemaat dan pengerja-Mu yang ikut ambil bagian dalam membangun rumah-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, agar di masa liburan dan juga di tahun yang baru ini Engkau menjaga provinsi demi provinsi, kota demi kota, semua aman, terpelihara, dan Engkau menjaga dengan pemulihan dalam ekonomi, kesehatan, dan dalam segala aspek kehidupan. Berkati pemimpin bangsa kami semuanya, dan kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu, dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah di sesi pagi ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita, angkatlah tangan dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.